bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Pertama, seorang mukmin bila melihat ujian dan bala yang Allah berikan pada yang lain, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bi. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan afiat keselamatan bagiku, ya, dari ujian yang Allah turunkan kepadanya. Itu yang pertama. Baik. Ujian yang Allah turunkan berbagai penyakit, ya. Bila Allah turunkan kepada seorang yang beriman, maka ini termasuk musibah yang harus sabar menghadapinya. Pasti itu ada hikmah, ya. Karena dengan demikian dosa-dosa yang ada pada dirinya akan terhapus dengan ujian tersebut. Dan bila dia ridha dengan cobaan dan ujian tersebut, maka baginya keridhaan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai ujian, sakit, ya, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, buah-buahan, banyak, termasuk penyakit. Baik. Tapi bila hal itu diturunkan oleh Allah kepada kaum yang durhaka, kaum yang kafir, ya, apalagi dengan kesombongan mereka, kekufuran mereka, maka itu termasuk apa? Bala, ya, azab yang Allah turunkan pada mereka. Kendati demikian, tentunya kita berdoa secara umum semoga wabah ini tidak bertambah, ya, atau mewabah, dan menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di mana saja berada, dan semoga orang-orang yang terkena virus tersebut sadar dan kembali bahwa tiada tempat untuk mengadu, tempat untuk mendapatkan kesembuhan kecuali kembali kepada Allah, bertaubat dari kesyirikan, dari maksiat, dari kekufuran, dari kesombongan. Mereka manusia sungguh sangat sombong, apalagi orang-orang yang kafirin, ya. Maka Allah uji mereka dengan virus corona atau virus-virus yang lain. Tapi orang beriman, dia yakin bahwa semua dengan izin Allah. Semua pasti dengan izin Allah. Ada hikmah di balik itu semua, ya. Kita memohon kepada Allah al-afiyah wassalamah, keselamatan. Tapi bila seorang diuji, dia bersabar dan berusaha untuk berobat, karena itu merupakan bagian dari akhdhu bil asbab. Kau ada tawakal kepada Allah, ya. Kemudian jangan lupa membentengi diri dengan zikir pagi dan petang hari. Kembali kepada Allah. Dan juga jangan kita larut dalam berita-berita yang tidak benar, ya. Yang semua itu bila dibaca akan menambah apa? Rasa takut. Tapi intinya, ya, tidak perlu kita juga sibuk dengan hal yang seperti ini, tapi sibuk dengan membenahi diri, sibuk dengan memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan memohon keselamatan secara khusus bagi kaum muslimin dan umat manusia agar tidak terkena wabah penyakit ini, ya, tidak semakin mewabah. Dan semoga mereka yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini sadar, kembali kepada Allah, kembali kepada agama yang benar, bahwa kekufuran mereka itu hanya menunda atau menunggu waktu tatkala Allah telah murka, mereka akan binasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Itu yang kita lakukan, ya. Itu yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, dan semoga bangsa ini, negeri ini juga aman dari hal seperti itu, dan seluruh negeri kaum muslimin. Dan semoga
ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena virus tersebut sembuhkan oleh Allah, ya, dan semoga wabah tersebut diangkat oleh Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah yang memberikan juga menyelamatkan manusia dari wabah yang ya mematikan, sehingga dunia juga ya aman, sehingga mereka bisa beraktivitas untuk kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu mereka bisa beriman dan kembali kepada Allah. Pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya. Sehingga di antara hikmahnya adalah membuktikan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak memiliki sama sekali daya dan upaya. Keahlian mereka, kecanggihan teknologi mereka, ya, keahlian dari sisi medis dan juga keilmuan kedokteran mereka ternyata tidak mampu mengatasi hal itu. Enggak ada apa-apanya. Ini menjelaskan pada kita, ya, kelemahan manusia dan kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, ya, maha kayanya Allah, maha terpujinya Allah. Tiada yang sia-sia dari perbuatan dan ciptaan Allah tabaraka wa taala. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.